Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita satu malam kembali hadir untuk menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Sri Kriada adalah berita satu malam, selengkapnya berita satu bersatu menginspirasi. Kita awal berita satu malam dengan informasi kebakaran hebat melanda 11 rumah kontrakan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Insiden yang terjadi di permukiman padat ini membuat panik warga sekitar. Seorang pengunjung Jatim Park, satu kota Batu, Jawa Timur jatuh dari wahana Pandulung hingga mengalami patah kaki. Untuk pemulihan korban, manajemen Jatim Park berjanji akan bertanggung jawab dan membiayai seluruh pengobatan korban. Pemirsa, 3 mobil polisi dirusak dan dibakar oleh massa di Jalan Pondok Rangon Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Insiden ini terjadi ketika polisi menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam 2 perkara hukum. Aksi unjuk rasa bertolak izin tampak di Karawang, Jawa Barat diwarnai dengan kericuhan. Lantaran aksi massa merasa diabaikan oleh pihak perusahaan. Berikutnya pemirsa, insiden kecelakaan dialami oleh seorang pekerja pada sebuah toko mainan. Seorang pria kehilangan nyawa usai terjepit pada sebuah lift barang. Kepergok saat mereka mahasiswi yang sedang mandi, seorang dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis menjadi tersangka. Pemirsa, manajemen Persada Hospital menggelar konferensi pers terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan salah satu dokternya. Persada Hospital memutuskan untuk menonaktifkan dokter AYP yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran etik ke pasien ini. Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyelidikan terkait dengan jumlah korban pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan berinisial MSF. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan di Garut, yakni MSF, mengakui telah melakukan kejahatannya sebanyak 4 kali. Salah satu modus pelaku melancarkan aksinya ini adalah menawarkan kunjungan praktek ke rumah korban. Dan berikutnya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri atau Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer ini melakukan sidak ke perusahaan UUD Sentosa Steel di Surabaya yang diduga menahan ijazah puluhan mantan pekerjanya, di mana inspeksi ini berlangsung alot setelah pemilik perusahaan menolak untuk mengembalikan ijazah pekerja. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyoroti kasus yang tengah diusut Kejaksaan Agung terkait dengan suap hakim soal ekspor minyak goreng. Pemirsa, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 2 kapal ikan milik negara Vietnam yang melakukan aksi pencurian ikan di perairan Natuna. Pemirsa, diduga akibat bermain korek api, satu rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ludes terbakar. Akibat peristiwa itu, seorang bocah laki-laki ditemukan tewas lantaran tak sempat menyelamatkan diri. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Balikpapan, Kalimantan Timur membuat tanah perbukitan setinggi 8 meter longsor dan merusak sejumlah rumah warga. Pemirsa, jalannya ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta yang dibagi menjadi 3 sesi, di mana ibadah ini berlangsung dengan hikmat. Sejumlah umat memadati gereja katedral. Sementara itu, pemirsa, terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal difungsikan selama perayaan Misa Tri Hari Suci 2025. Terowongan ini dibuka sejak hari Kamis 17 sampai dengan 20 April. Umat dapat menggunakan terowongan untuk mobilisasi dari tempat parkir Masjid Istiqlal untuk menuju ke Gereja Katedral. Dan berikut liputan dari jurnalis Zulfakar dan juru kamera Hidayat Syarif. Pemirsa, pada masa libur panjang pekan ini, arus wisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat ramai oleh wisatawan. Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah menuju Jakarta. Sementara itu, kawasan Malioboro, ikon wisata kota Yogyakarta, juga mulai dipadati wisatawan menjelang libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Paskah.